informasi seputar inovasi, regulasi isu terkini, setara dan inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspirasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, kembali lagi bersama saya Dendi Pramana Putra yang akan menemani sahabat Inspirasi selama beberapa waktu ke depan. Telah kita hadirkan sosok inspiratif kita. Beliau adalah penyuluh agama Islam dari KUA Kapanewon Banguntapan. Beliau adalah Ibu Husnul Rosidah SAGMA. Apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih? Iya sehat. Alhamdulillah. Makasih Bu ya atas waktunya mau menyempatkan ke sini untuk menyapa sahabat inspirasi di rumah. Oke Bu. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema pluralisme budaya dan toleransi agama mengenai tantangan dan peluang di era globalisasi sekarang ini. Iya, betul. Oke Bu. Jadi saya ingin tahu Bu. Jadi kalau sebelumnya kan sudah dibahas dari beberapa perspektif agama nih ya Bu ya. Nah ini kalau kali ini dari perspektif agama Islam. Kebetulan Ibu dari penyuluh agama Islam. Jadi mengenai pluralisme budaya yang notabene di Indonesia itu budayanya sangat beragam ya Bu ya. Iya betul. Ini kalau dari sudut pandang Ibu bagaimana Bu mengenai pluralisme budaya yang ada di Indonesia dan toleransi agama? Jadi Mas Dendi, Nyon Sewu, untuk pluralisme dalam beragam, pluralisme agama, untuk pluralisme budaya ini, sebenarnya tidak hanya sekedar kita menyadari bahwa kita itu ada perbedaan. Biasanya kita mengenal bahwa orang bilang Indonesia itu negara yang majemuk, negara yang plural dengan bermacam-macam suku, budaya, ras, bahkan agama dan seterusnya begitu ya. Hanya sekedar seperti itu belum termasuk pluralisme ya. Tapi bagaimana cara pandang kita terhadap adanya keberagamaan itu sendiri. Kemudian kita juga bisa memahami bahwa itu memang kita itu berbeda. Kemudian kita bisa menerima bahwa perbedaan itu ada dan harus kita sikapi. Bahkan tidak hanya itu saja, tapi kita juga memberikan semacam ruang kepada golongan-golongan atau kelompok-kelompok yang minoritas. Yang sehingga mereka semuanya bisa hidup dengan golongan mayoritas begitu. Hidup berdampingan. Iya, hidup berdampingan supaya ada harmoni begitu ya. Karena biasanya sering juga kita mendengar bahwa yang mayoritas akan mengalahkan yang minoritas, ataupun yang minoritas merasa terdiskriminasi oleh yang mayoritas. Ya, tetapi kalau dalam negara yang pluralisme budayanya jalan, ini nanti tidak akan terjadi seperti itu. Begitu. Jadi menyatukan harmoni ya Bu, membentuk harmoni, karena harmoni itu nggak mungkin dari satu jenis atau satu macam saja. Dari berbagai mungkin dari agama, suku, ras, budaya yang berbeda-beda disatukan menjadi sebuah harmoni yang indah gitu ya Bu ya. Iya, memang harmoni itu ada karena perbedaan. Ya, jelas karena perbedaan, tergantung bagaimana mengemasnya dan bagaimana kita mempunyai sudut pandang terhadap harmoni itu sendiri, sehingga nanti betul-betul akan menjadikan harmonis tadi. Iya. Oh iya Bu, mengenai apa itu namanya? Kan pluralisme budaya dan toleransi agama. Untuk tantangan di era sekarang ini kira-kira apa Bu? Iya, tantangannya sebenarnya sangat banyak ya Mas, terutama sekarang itu karena sudah global. Jadi terutama adanya media-media ini bisa menjadikan sebenarnya salah satu faktor yang menyebabkan tantangan di dalam membentuk pluralisme dalam budaya ini. Di antaranya adalah tantangannya yang pertama adanya konflik yang terjadi, baik konflik antar etnis, golongan, agama dan seterusnya. Karena era global yang seperti ini itu informasi akan sangat mudah cepat begitu ya, cepat sekali begitu, sehingga seandainya ada satu persoalan itu nanti akan cepat menyebar, belum diklarifikasi tapi sudah menyebar kemana-mana begitu ya. Kadang-kadang orang juga tidak mau klarifikasi, mereka hanya langsung begitu saja untuk menerima apa yang
mereka dengar, Iya, atau menerima yang mentah-mentah yang gitu ya, Bu. menerima mentah-mentah apa yang mereka dapatkan di media sosial misalnya, tanpa harus klarifikasi terlebih dahulu, sehingga itu bisa menyebabkan malah terjadi disintegritas seperti itu. Nggih. Maka satu faktor yang sangat menjadi tantangan itu adalah karena media elektronik itu begitu. Nah, kemudian di samping adanya mudah terjadi disintegritas tadi ya, itu juga pluralisme agama ini nanti kalau memang tidak dikemas dengan yang bagus, artinya dalam diri kita bangsa Indonesia terutama ya, tidak ada kesadaran bahwa kita itu majemuk, bahwa kita itu bermacam-macam, maka ya nyun sewu, mungkin ya kesatuan negara kita yang memang bisa terancam begitu. Terutama di negara kita ini tidak hanya kita berbeda pandangan ya, tapi juga secara geografis juga sudah berbeda dan memang tidak bisa menyatu. Beda dengan negara-negara yang mereka satu tempat begitu ya. Itu kan jaraknya itu lebih mudah. Tetapi kalau kita sudah jaraknya saja terbatasi oleh pulau, laut dan seterusnya, samudra bahkan ya. Terus kemudian juga dengan bermacam-macam dengan bermacam-macam suku, budaya, bahasa dan seterusnya. Maka ini juga menjadi satu pemicu di mana pluralisme itu nanti sulit ya, sebenarnya cukup sulit juga ya. Cukup sulit mengatasi itu di negara kita yang cukup seperti ini. Itu sulit. Ya Bu, kalau apa itu namanya? Itu kan kayak istilahnya sebagai tantangan ya Bu. Kalau peluang nih Bu, kira-kira apa nih Bu peluang dari apa itu namanya adanya pluralisme budaya dan toleransi agama yang mungkin bisa apa itu namanya lebih meningkatkan rasa toleransi kita gitu Bu. Kalau peluangnya sebenarnya di dalam kekurangan itu kan ada kelebihan gitu ya. Seperti itu juga di dalam pluralisme. Kalau memang kita kondisinya beragam, sebenarnya ada peluang bahwa yang pertama, ketika kita mengetahui bahwa bangsa kita ini beragam, itu sebenarnya sangat menjadi potensi besar di mana kita justru akan bisa mengembangkan budaya. Gitu ya, budaya. Terutama di dalam keragaman istilahnya itu kebudayaan bangsa Indonesia yang seperti ini sangat luas sekali, sekali peluang di mana kita akan memajukan budaya daerah begitu ya. Nah, sehingga kalau budayanya maju, maka yang kedua tentu saja ini akan menggait bagaimana turis-turis asing itu akan bisa datang ke Indonesia untuk kemudian mereka bisa menjadi salah satu pemasok devisa negara kita. Benar. Seperti itu. Nah, terutama kalau pluralisme beragama ya, budaya dari segi agama, itu nanti kita bisa bagus, bisa solid kita di dalam menghargai keagamaan kita dan seterusnya. Otomatis itu kan nanti menjadikan negara kita itu aman tentram. Tidak ada konflik agama, konflik internal, konflik etnis. Itu nanti jelas mereka yang berdomisili di luar negeri dengan melihat keragaman budaya yang ada di Indonesia, mereka pasti akan sangat tertarik untuk bisa datang ke Indonesia. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga akan lebih mudah mengembangkan ilmu pengetahuan dan budaya itu sendiri. Karena nyun sewu, ilmu pengetahuan itu salah satunya juga terasah dari adanya berbagai macam keragaman. Seperti kita sendiri, Mas nyun sewu. Mungkin ketika kita di dalam keluarga yang beragam agama, kan ada di tempat kita, di tempat kami terutama di daerah Banguntapan itu ada orang yang satu rumah berbeda agama, berbeda keyakinan. Iya, berbeda keyakinan. Tetapi seandainya para penghuni rumah itu sendiri yang di rumah itu sendiri dia bisa memahami budaya ataupun agama dari saudaranya yang lainnya, bahkan orang tuanya itu berbeda budaya. Dengan begitu dia itu sebenarnya salah satunya, kenapa kok bisa begitu ya, kok dia seperti itu ya, tentu saja dia akan terus menggali rasa ingin tahunya akan muncul, kemudian dia akan menggali pengetahuan dari versi agama lainnya. Ternyata beliau seperti itu karena seperti ini menurut versi mereka. Menurut agama beliau seperti itu gitu. Sehingga ini nanti pun akan berkembang.
akan berkembang berbagai macam penelitian ya, yang mungkin bagi para peneliti yang mereka aktif di dunia akademisi begitu ya, ini menjadi salah satu pemicu di mana para akademisi itu akan bisa menjadikan itu sebagai objek penelitian, dan dari situ nanti akan berkembang lagi, bermunculan lagi ilmu-ilmu baru atau paradigma baru atau apa ya istilahnya itu, sesuatu yang bisa menjadikan alat sebagai untuk apa ya, kalau ada konflik kan yang seru. Kalau tadi kita mengatakan plural berarti bermacam-macam, akan mudah sekali terjadi konflik. Maka dengan adanya berbagai macam penelitian, harapan kita itu nanti ini akan bisa menjadikan salah satu solusi. Ya, kita akan menemukan solusi di situ. Kalau ada terjadi persoalan A, karena sudah diteliti, dipelajari dan seterusnya, muncul ilmu baru, kebijakan baru mungkin ya, pemangku kebijakan. Terus kemudian muncul macam-macam yang itu nanti bisa menjadi salah satu alat di mana kalau terjadi konflik, terjadi persoalan, akan menjadi salah satu solusinya. Karena ilmu pengetahuan baru. Jadi itu salah satunya seperti itu. Kemudian selanjutnya juga kalau misalnya kita beragam plural begitu ya, tentu saja ya hidup kita menjadi berwarna. Gitu. Kalau hidup kita berwarna dan kita bisa menerima, otomatis ada rasa ayam tentrem, gitu. Ada ayam tentrem sehingga kita di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari tidak akan goyah seandainya ada bermacam-macam perbedaan, karena kita sudah menerima. Sudah tentrem hatinya karena perbedaan itu tadi, tentu saja harmonis itu pasti akan tercapai. Ibaratnya badatun thayyibatun warabun ghafur tadi. Jadi karena sudah saling memahami satu sama lain, jadi lebih membentuk satu harmoni jadi lebih mudah gitu ya Bu ya. Lebih mudah sekali untuk terjadi persatuan. Kalau dalam bahasa kita mungkin ukhuwah ya, dan khususnya dalam Islam ukhuwah Islamiyah begitu. Kalau dalam lingkup negara ya ukhuwah watoniyah, seperti itu akan mudah tercapai begitu. Oh iya Bu, Ibu kan sebagai penyuluh agama Islam, kalau ini yang kita bahaskan mengenai pluralisme budaya ini ya Bu ya. Ini menyikapinya kalau dari sudut pandang Ibu sendiri gimana Bu? Kalau saya sendiri ya, kalau saya sangat dengan adanya kemajmukan ini, saya sangat suka begitu ya, karena terus terang kalau saya pribadi itu monoton itu menjadi jemu begitu Mas. Tapi kalau ada bermacam-macam versi, bermacam-macam pandangan, bermacam-macam budaya, itu menjadikan kaya itu menjadi lebih semangat lagi begitu. Memang di satu sisi kadang-kadang ada benturan begitu ya, antara mungkin pemahaman atau budaya satu dengan lain kan ada benturan ya. Kesukaan kita juga berbenturan dengan kesukaan teman kita yang berbeda budaya begitu ya. Tapi ketika kita berusaha untuk mengerti, terus teman kita juga berusaha mengerti kita, loh itu nanti justru yang menguatkan itu di situ kalau menurut saya. Akan menguatkan. Jadi rasa toleransi kita kepada teman-teman kita, rasa toleransi teman-teman kita terhadap kita itu akan menguatkan kita, sehingga saya lebih suka memang adanya pluralisme itu tadi, begitu adanya berbagai macam keragaman itu, kalau saya memang sangat suka sekali. Tetapi nyuwun sewu, kalau dalam pandangan saya pribadi masih ada, menurut saya loh ya, saya itu masih ada banyak beberapa orang yang memang beliau itu memahami bahwa perbedaan itu sebagai sebuah ancaman. Begitu. Ya, perbedaan sebuah ancaman, bukan untuk menguatkan tapi sebagai ancaman. Ya, sehingga ketika dia merasa sudah berbeda, itu nanti menjadikan orang itu kemudian memasang skat begitu ya, memasang skat yang membatas gitu. Bahkan tidak hanya skat untuk dirinya, bahkan dia juga berusaha membatasi gerak dari orang lain, dia sendiri dan juga orang lain begitu ya. Sehingga kebebasan itu menjadi tidak terwujud. Kebebasan itu menjadi tidak terwujud. Padahal sebenarnya kalau memang kita bertoleransi, itu nanti harusnya kita bisa memberi ruang kepada siapapun juga, baik yang seide dengan kita atau tidak, baik yang sama suku, ras, agama
budaya dan seterusnya atau tidak, kita memberikan ruang kepada mereka semuanya gitu, sehingga mereka juga bebas di dalam mengekspresikan apa yang menjadi visi misi dalam kehidupan dia, apa yang menjadi paradigma dia juga bisa diekspresikan dengan bagus begitu, sehingga nanti kalau semua bisa diekspresikan meskipun ada perbedaan loh Mas Gi, tapi kan ada forum yang bisa kita berbicara begitu. Jadi ada forum di mana kita itu bisa mudoroso atau musyawarah begitu ya, sehingga nanti perbedaan itu menjadi sebuah modal di mana kita akan bersatu. Sebagaimana dalam konsep Islam mungkin ya, ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi perbedaan itu sebenarnya bukan menjadi bumerang bagi kita atau menjadi ancaman buat kita, tapi justru menjadi rahmah. Ya, menjadi rahmah buat kita, menjadi salah satu cara di mana kita menjadi lebih baik lagi begitu. Menjadi salah satu cara di mana kita akan lebih berkualitas lagi begitu, karena justru perbedaan itu ya, yaitu yang sebenarnya saya sangat mengidam-idamkan ya, kita terutama di penyuluh itu sangat mengidamkan itu bisa terjadi di masyarakat kita begitu, sehingga nanti harapan kita ya Indonesia akan lebih baik lagi dan lebih maju lagi begitu. Oke, guys, siap. Oke Bu, mungkin obrolan kita masih bisa dilanjutkan di lain waktu Bu. Untuk pertemuan kali ini, perbincangan kali ini kita cukupkan dahulu ya Bu ya. Semoga kita nanti masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali, melanjutkan pembahasan-pembahasan yang sempat terputus saat ini. Iya Mas Denny, terima kasih loh Mas Denny. Iya, sama-sama Bu. Sahabat Inspirasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, telah kita dengarkan paparan atau penyampaian dari Bu Husnul Rosidah mengenai pluralisme budaya, bahwa pluralisme itu bukan menjadi halangan kita untuk mengekspresikan diri, bahwa pluralisme itu harus menjadikan kita membentuk sebuah harmoni yang lebih baik dari berbagai perbedaan itu. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu beliau kembali di lain kesempatan. Tetap di media Inspirasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Saya Dendi Pramana Putra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.